Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan bahas tentang definisi dan cara mengqadha salat fardu yang benar sesuai syariat Islam. Jangan sampai tertinggal. Definisi qadha salat sendiri, mengqadha salat artinya mengganti salat yang terlewat dari waktunya. Hukumnya wajib dikerjakan karena salat yang terlewat waktu tidak gugur kewajibannya. Salat fardu yang terlewat waktu bisa dikerjakan dengan niat qadha salat. Keringanan yang diberikan Allah saat hambanya terlupa atas ketidaksengajaan atau ada halangan berat hingga mengganti salat di waktu berikutnya. Cara mengqadha salat wajib diketahui oleh setiap umat Islam. Melihat kedudukan salat fardu begitu penting dalam prosesi ibadah, apalagi di akhirat kelak salat menjadi yang pertama dihisab atau perhitungan. Meski begitu, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan bagi hambanya dalam beribadah. Seluruh kebaikan kecil akan dibalas berlipat ganda, apalagi Islam turun ke muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam atau bagi alam semesta. Adapun sebab mengqadha salat, berikut dalil terkait mengqadha salat. 1. Segera salat saat teringat. Jika kalian tertidur atau terlupa dari suatu salat, maka hendaknya salat jika teringat atau terbangun. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebab yang kedua yaitu Rasulullah mengqadha 4 salat fardu. Mengenang peristiwa perang Khandaq berkecamuk pada tahun ke-5 Hijriah, Nabi Muhammad SAW sampai terlewat 4 waktu salat fardu, hingga akhirnya beliau mengqadha salat setelah perang usai. Dari Abi Ubaidah bin Abdullah telah berkata Abdullah, sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa mengerjakan 4 salat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah gelap. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk melantunkan azan, diteruskan iqamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat zuhur, kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan salat asar, kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan salat maghrib, dan iqamah lagi beliau mengerjakan salat isya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Penyebab yang ketiga, Nabi SAW pernah mengqadha salat subuh. Kisah ini diambil dari perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah SAW saat terlelap hingga habis waktu subuh seusai perang. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya berkata, kami pernah berjalan bersama Nabi SAW pada suatu malam. Sebagian kaum lalu berkata, wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau istirahat sebentar bersama kami. Beliau menjawab, aku khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan waktu sholat. Bilal berkata, aku akan membangunkan kalian. Maka mereka pun berbaring sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya. Namun ternyata rasa kantuk mengalahkannya dan akhirnya Bilal pun tertidur. Ketika Nabi SAW terbangun, ternyata matahari sudah terbit. Beliau bersabda, wahai Bilal, mana bukti yang kau ucapkan? Bilal menjawab, aku belum pernah sekalipun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memegang ruh-ruh kalian sesuai kehendaknya dan mengembalikannya kepada kalian sekehendaknya pula. Wahai Bilal, berdiri dan azanlah, umumkan kepada orang-orang untuk sholat. Kemudian beliau berwudu ketika matahari meninggi dan tampak sinar putih. Beliau berdiri melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dilansir dari NU Online, jumhur ulama sebagian dicatat oleh Ibnu Rushd
bin dalam Bidayatul Mujtahid menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu berdosa. Bahkan pendapat mazhab lain, hukum meninggalkan sholat secara sengaja bisa berstatus kafir. Sehingga apabila setelah pingsan, orang yang tidur yang terbangun dan orang lupa yang teringat, alangkah baiknya segera melaksanakan sholat fardu yang terlewat. Sesungguhnya ketiduran bukan termasuk menyia-nyiakan sholat. Yang termasuk menyia-nyiakan sholat adalah mereka yang menunda sholat hingga masuk waktu sholat berikutnya. Siapa yang ketiduran hingga telat, maka hendaknya dia mengerjakan ketika bangun. Hadis riwayat Muslim. Seluruh ulama sepakat apapun latar belakang yang mendasari seseorang meninggalkan sholat fardu, baik sengaja atau karena ada uzur yang syar'i, kewajiban untuk menggantinya tetap berlaku. Tata cara mengqadha sholat fardu. Tata caranya yang pertama yaitu cara mengerjakan sholat fardu dengan niat mengqadha sama persis layaknya sholat yang ditinggalkan dalam hal sifat dan tata caranya. Misalnya, ya, seseorang hamba terluput sholat zuhur sebab di tengah perjalanan, maka dia wajib mengerjakan sholat 4 rakaat yang sama. Tetapi terlelap hingga waktu subuh habis atau bermimpi telah sholat, maka saat terbangun atau teringat bahwa dirinya belum sholat subuh harus segera mengerjakan. Bacaan lafal niat sebenarnya bisa menggunakan bacaan niat sesuai sholat fardu yang terlewat. Lalu apabila sholat yang ditinggalkan lebih dari satu, maka setelah salam berdiri untuk mengqadha sholat selanjutnya. Bacalah niat sholat yang tertinggal berikut. Misalnya sholat asar dan sholat maghrib, maka wajib mengerjakan 4 rakaat asar hingga salam, lalu melanjutkan niat dan 3 rakaat salat maghrib. Adapun niat mengqadha salat fardu, misalkan di niat qadha salat subuh. Nah, niat qadha salat subuh ya, sholli farada subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadhaan. Di sini tulisan adaan kita ganti dengan qadhaan lillahi ta'ala karena kita mengajarkannya di dalam keadaan qadha. Jadi adaan artinya tunai, qadhaan artinya ganti ya, maka kita ganti dengan qadhaan. Begitu juga dengan sholat zuhur, qadhaan lillahi ta'ala ya, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Oke, sekian aja tata cara dan definisinya. Semoga membantu buat kalian yang belum paham, dan terima kasih. Assalamualaikum.